selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Yuk kita bahas. Check it out! Imperialisme berasal dari kata imperal atau paham mengenai suatu pemerintahan yang menguasai atau mengendalikan wilayah lainnya. Sedangkan isme yang berarti paham, imperialisme bisa juga dibilang sebagai penjajahan yang menguasai seluruh aspek atau negara seperti politik, ekonomi, masyarakat, pendidikan, sumber daya alam, dan keagamaan. Contoh, Belanda yang menjajah Indonesia dari seluruh aspek. 2. Kolonialisme. Kolonialisme juga berasal dari kata koloni atau tanah wilayah kedudukan. Isme paham mengenai upaya untuk menguasai wilayah di luar negaranya. Kolonialisme juga bisa disebut sebagai penjajah. Namun perbedaan dari kebudayaan adalah kolonialisme yang hanya menguasai satu aspek atau tidak semua aspek. Contoh Portugis yang hanya mengambil rempah-rempahnya saja. Seperti apa sih dominasi ekonomi dan politik Barat atas Nusantara selama berabad-abad? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Faktor utamanya ialah 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. A. Gold. Adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia. Jadi, pada abad ke-15 di Eropa, terdapat kota yang sangat maju, yaitu Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota tempat barang-barang berharga dari dunia timur ramai diperdagangkan. Barang-barang itu diantaranya ialah emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan sutra. B. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Raja-rajanya sangat taat terhadap Paus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Bagi mereka, taat kepada Paus pun dalam hal yang terkait dengan politik dianggap identik dengan taat kepada Tuhan. Paus diyakini sebagai wakil Tuhan di dunia, maka dapat memahami bahwa salah satu misi penjelajahan Portugis ini adalah menyebarkan agama Nasrani. Dan yang terakhir, C. Glory. Mencapai kejayaan sebagai bangsa yang lama dikuasai oleh bangsa Mongol, Portugal ingin bangkit dan membuktikan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Portugal mampu membangun bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Semangat untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa itulah yang melahirkan era penjajahan yang dipelopori oleh Portugal itu sendiri. Dan adanya dua faktor pendukung lain, yaitu Adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, pembuatan peta, dan karavel perahu cepat yang berukuran kecil yang bisa melawan arah angin. Dengan kata lain, ketika penjelajahan samudra dimulai, Eropa menikmati apa yang disebut abad penemuan, abad ke-15 sampai abad ke-17. Penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat, misalnya, membuat para penjelajah merasa penasaran dan tertantang untuk membuktikannya sendiri. Rasa penasaran dan idealisme pribadi itu diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis Marco Polo antara tahun 1271 sampai 1292, yang kemudian disatukan dalam bentuk buku yang diterbitkan pada tahun 1477 dengan berjudul The Travels of Marco Polo, atau dalam versi Italianya Il Milione, The Millions, atau Oriente Poliano. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran wilayah dunia di timur, Asia, Persia, Cina, dan Indonesia. faktor pemicu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jalan untuk mencapai ketiga tujuan utama itu, yaitu gold, gospel, dan glory, terbuka lebar.
Konstantinopel runtuh setelah dikepung selama 8 pekan oleh pasukan Turki Ottoman di bawah komandan Muhammad Al-Fatih atau disebut Mehmed II. Akibatnya, satu-satunya akses orang Eropa melalui darat ke Asia terputus, yang tentu sangat mempengaruhi lalu lintas serta volume perdagangan rempah-rempah. Hal ini memengaruhi ekonomi Eropa, termasuk Portugis. Oleh karena itu, bangsa Barat yang dipelopori Portugis berusaha keras mencari sumber dan rute baru mendapatkan rempah-rempah. Masa ketika orang-orang Eropa atau Portugis dan kemudian Spanyol melakukan perjalanan ke wilayah timur ini dikenal dengan sebutan era penjelajahan samudera yang berlangsung pada tahun 1450 sampai 1650-an.